Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Meliati, NIM 1822010225. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia dengan judul Ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD. Langsung saja, saya akan memaparkan materi yang saya buat. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan, karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi secara tulisan. Di zaman era globalisasi dan pembangunan reformasi demokrasi ini, masyarakat dituntut secara aktif untuk dapat mengawasi dan mematuhi informasi di segala aspek kehidupan sosial secara baik dan benar. Sebagai bahan pendukung kelengkapan tersebut, bahasa berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara baik dan tepat. Dengan penyampaian berita atau materi secara tertulis, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media tersebut secara baik dan benar. Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pengertian ejaan yang disempurnakan, bagaimana sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan, dan bagaimana ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, dan kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Di sini ada 3 tentang sejarah bahasa Indonesia. Seperti ejaan Van Ophuijsen itu ejaan ini dimulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Sewandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Sewandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di sini kita lihat bahwa ejaan ada beberapa contoh ejaan Van Ophuijsen, antara lain huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang sama dengan sajang, yakin sama dengan jakin, saya sama dengan saja. Jadi huruf Y itu diganti menjadi huruf J. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum OE sama dengan OE moem,
Sempurna sama dengan sempuerna. Huruf J ditulis dengan DJ. Misalnya, Jakarta sama dengan di Jakarta. Raja sama dengan raja. Jalan sama dengan jalan. Huruf C ditulis dengan TJ. Misalnya, pacar, patjar. Cara, dacara. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, pemakaian huruf. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Pemakaian huruf ini dia terbagi menjadi 5, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Yang kedua, penulisan huruf. 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan, yaitu 1. Penulisan huruf besar. Contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Penulisan huruf miring. Contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. 3. Penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu terbagi menjadi 2, kata dasar dan kata depan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis dengan suatu kesatuan, misalnya makan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya. Kata depan, contohnya seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya seperti jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris. Akses sama dengan akses, yang artinya jalan masuk. Aktor sama dengan aktor, yang artinya pemeran cerita. Kampus sama dengan kampus, yang artinya perguruan tinggi. Sekarang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu terbagi menjadi 10. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda tanya. Ketiga, tanda seru. Keempat, tanda titik koma. 5, tanda titik 2. 6, tanda elipsis. 7, tanda garis miring. 8, tanda penyingkat atau apostrof. 9, tanda petik tunggal. 10, tanda petik.
Jadi dari materi tadi saya dapat menyimpulkan bahwa dalam memadukan satu kesepakatan dalam etika berbahasa, disinilah peran aturan baku tersebut digunakan. Dalam hal ini, kita selaku warga negara yang baik hendaknya selalu memperhatikan rambu-rambu tata bahasaan Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD adalah sub materi dalam ketata berbahasa Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Dalam prakteknya diharapkan aturan tersebut dapat digunakan dalam keseharian masyarakat sehingga proses penggunaan tata bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.